Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang perkembangan embrio pada manusia. Nah, pada kelompok kami ini, kami beranggotakan 3 orang, yaitu Akmarina Almas Ijati, Nurita Vera Masari, Rutmini Martauli Pakpahan, itu saya sendiri. Nah, pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang gametogenesis pada manusia, fertilisasi manusia, segmentasi, blastulasi, grastulasi, dan neurulasi. Materi yang pertama yaitu gametogenesis manusia. Gamet pada manusia itu ada 2, yaitu sperma laki-laki dan ovum atau sel telur pada wanita. Sperma manusia ini merupakan sel reproduksi yang utama, di mana sel sperma ini tersusun atas bagian kepala, tengah, dan bagian ekor. Sedangkan pada ovum atau sel telur itu merupakan gamet yang terdapat pada wanita yang berfungsi untuk proses reproduksi, yang ketika bertemu dengan sel sperma akan terbentuk individu baru. Ovum atau sel telur ini tersusun dari nukleus, membran vitelin, sitoplasma, dan zona pellucida. Sel sperma dan ovum terbentuk dari proses gametogenesis, yang dimana gametogenesis ini adalah proses pembentukan gamet atas sel kelamin. Nah, sel gamet itu terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis, sedangkan gamet betina atau ovum itu dihasilkan di ovarium. Pada proses gametogenesis ini terdapat 2 proses pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel dari induk menjadi 2 anakan, tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Contohnya apa? Contohnya yaitu apabila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian sel baru yang dengan proses mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid, yaitu 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Nah, sedang pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi 2 anakan dengan adanya reduksi kromosom. Contohnya apa? Contohnya yaitu pembelahan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia. Dan pada proses pembelahan meiosis ini itu menghasilkan 23 kromosom yang bersifat haploid. Nah, pada gametogenesis ini juga terjadi 4 tahapan, yaitu tahapan perbanyakan, tahapan pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Nah, ini adalah gambar pada sel sperma dan sel telur, yang dimana pada sel sperma itu terdiri dari kepala, tengah, dan ekor. Pada kepala ini itu terdapat akrosom dengan enzim hyaluronidase untuk mencerna proteoglikan jaringan dan enzim proteolitik untuk mencerna protein. Nah, pada bagian tengah itu berisi mitokondria, yang dimana mitokondria ini berfungsi sebagai energi untuk pergerakan ekor. Nah, selanjutnya itu sel telur pada manusia. Sel telur pada manusia itu apalagi itu pada sitoplasma itu mengandung protein, ribosom, tRNA, dan mRNA. Dan pada membran vitelin ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungan di luar sel. Sedangkan zona pellucida ini berfungsi untuk menghindarkan satu sel telur yang dimasuki oleh 2 sperma. Next, kita lanjut pada fertilisasi manusia. Fertilisasi itu adalah proses peleburan antara sel telur dengan spermatozoa. Sel telur atau ovum yang dikeluarkan dari ovarium menuju ke rahim itu disebut dengan proses pelepasan pada ovulasi. Nah, saya akan menjelaskan fertilisasi pada manusia. Itu sebelum proses pembuahan berlangsung harus terjadi dulu ovulasi, yang dimana ovulasi ini normalnya itu terjadi setiap bulan. Nah, di dalam ovarium wanita itu ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada 1 sel telur yang berada dalam sebuah kantung
atau folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan pada sel telur itu dipengaruhi oleh hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Nah, setelah sel telur matang, maka sel telur akan keluar dari folikel, sehingga terjadilah ovulasi yang dicetuskan oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, pada proses ovulasi umumnya itu terjadi sekitar 2 minggu sebelum haid berikutnya. Nah, proses ovulasi ini pada kondisi tertentu, sel telur yang matang dan berovulasi itu tidak hanya satu. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa terjadi hamil kembar pada manusia. Karena pada sel telur yang matang itu yang berovulasi tidak hanya satu. Nah, selanjutnya setelah sel telur tadi keluar dari indung telur, maka sel telur itu berada di tuba Fallopi dan perlahan akan menuju rahim. Biasanya itu umur sel telur yang berada di tuba Fallopi itu hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya selama 24 jam, maka ia akan mati atau kehamilan tidak akan terjadi. Nah, setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium itu kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas untuk menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah, sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Nah, seperti tadi kan, bila tidak ada sperma yang membuat sel telur, maka sel telur akan berpindah ke rahim dan akan hancur atau kehamilan tidak akan terjadi. Nah, dan jika ada satu saja sperma yang berhasil masuk ke dalam saluran tuba Fallopi dan menerobos masuk ke dalam sel telur, maka terjadilah proses pembuahan. Nah, pada proses pembuahan sel telur akan mengalami perubahan sehingga tidak ada sperma lain yang dapat masuk. Nah, pada saat sel sperma menerobos sel telur, maka saat itu juga gen dan jenis kelamin pada bayi dapat ditentukan. Yang dimana jika spermanya mengandung kromosom Y, maka bayinya laki-laki. Sebaliknya jika spermanya berkromosom X, maka yang lahir nanti adalah bayi perempuan. Selanjutnya tahapan proses fertilisasi selanjutnya adalah implementasi. Namun sebelum kita ke implementasi, kita bahas dulu sel telur yang telah dibuahi tadi itu biasanya masih menetap di saluran tuba Fallopi selama 3-4 hari, yang dimana hanya diperlukan waktu 24 jam saja setelah dibuahi. Nah, sel telur tersebut akan membelah diri dengan cepat menjadi banyak sel. Nah, proses pembelahan ini terus terjadi seiring berpindahnya sel telur dari saluran tuba Fallopi ke rahim. Nah, setelah itu barulah sel telur berimplementasi atau menanamkan diri ke dinding rahim. Nah, sel telur yang tadi menempel di dalam dinding rahim selama perjalanannya akan mengalami perubahan menjadi zigot. Nah, dan zigot tadi itu akan tetap menempel di dalam dinding rahim, dan akan berkembang menjadi embrio, dan dari embrio akan berkembang kembali lagi menjadi janin, dan dari janin itu selama prosesnya akan menjadi lahirlah seorang bayi. Nah, jadi pada fertilisasi manusia itu tahapannya itu dari sel telur yang dibuahi dan sel sperma akan menerobos. Setelah itu selama perjalanannya sel telur yang matang akan menjadi zigot, dan setelah menjadi zigot akan menjadi embrio, dari embrio akan menjadi janin. Nah, setelah proses fertilisasi berlangsung, kemudian masuklah kita pada proses embriogenesis yang meliputi blastulasi, grastulasi, dan neurulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Itafera Masari dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi dan blastulasi pada embrio manusia. Jadi, segmentasi adalah pembelahan yang terjadi pada embrio manusia. Nah, tipe telur manusia sendiri adalah tipe telur oligoesital.
oligolesital, yaitu hanya terdapat kandungan yolk yang sedikit di dalamnya atau bahkan sama sekali tidak terdapat kandungan yolk. Jadi, dengan kandungan yang sedikit, maka perkembangan dari oligolesital ini, tipe telur ini, maka terjadi di dalam kandungan induknya. Berbeda dengan pada telur aves atau pada reptil yang terjadi pada di luar kandungan induk, sehingga membutuhkan yolk yang banyak agar menjadi energi saat terjadi pembelahan. Nah, pada pembelahan ini, segmentasi manusia, pola pembelahannya yaitu holoblastik tidak teratur atau holoblastik unequal. Jadi, pada pembelahan ini rangkaiannya itu terjadi secara tidak teratur. Dari pembelahannya bertingkat tidak teratur dari rangkaian dari mitosis dan kemudian akan menjadi morula dan blastula. Nah, karena pembelahannya terjadi secara tidak bersamaan, jadi pembelahan terjadi secara bertingkat, tidak seperti 2 kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, 16 dan 32. Memang seperti itu, akan tetapi dalam proses menjadi 4 dan 8 itu terjadi tingkatan pembelahan lagi, yaitu pada pembelahan pertama terjadi melalui bidang latitudinal. Dari pembelahan ini, zigot akan terbagi menjadi 2 sel. Kemudian, dengan melalui bidang meridian akan terjadi pembelahan dan terbentuklah 3 sel, kemudian baru 4 sel pada pembelahan ketiga. Setelah itu, pada pembelahan keempat, pada salah satu makromer akan terbentuk tingkatan 5 kemudian 6 sel. Setelah itu, terjadi pembelahan kelima, yaitu pada salah satu mikromer membelah, sehingga terbentuk tingkatan 7 sel, kemudian terbentuk lagi 1 menjadi 8 sel. Nah, setelah menjadi 8 sel, proses segmentasi ini berakhir dan menjadi morula. Bukan berakhir, tapi akan menjadi ke tingkat pembelahan yang selanjutnya hingga terbentuklah nanti blastomer. Dari 8 sel kemudian membelah menjadi 16 sel, kemudian 32 sel. Nah, barulah itu disebut morula, yaitu gumpalan yang masif dari hasil pembelahan ini. Nah, ini gambarnya. Ini pada pembelahan, ini sebelum membelah. Jadi ini tipe telur yang ada di manusia. Kemudian terjadi pembelahan tadi, yaitu pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel. Nah, pada terjadi pembelahan 2 sel ini tadi secara latitudinal. Kemudian bertingkat menjadi 3 sel, kemudian terbentuklah ini ada 4 sel, sehingga terbentuk 4 sel. 4 selnya ini ada di bagian seperti ini. Nah, dari 4 sel kemudian bertingkat menuju 5, 6, 7, dan 8, sehingga terbentuklah seperti ini. Kemudian terbentuklah morula pada sel dengan gumpalan berjumlah 16 atau 32 ini. Ini bentuk morula pada embrio manusia. Nah, setelah terbentuk morula, maka akan terbentuk blastula dan terjadi proses blastulasi pada embrio manusia. Blastula itu adalah campuran dari sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastosel. Nah, sel-sel blastoderm ini terdiri dari neural, epidermal, notochordal, mesodermal, dan endodermal. Terdapat 2 lapisan yang membentuk blastosel dan blastodisk, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Jadi, lapisan luar dan dalam ini nanti masing-masing akan membentuk lapisan pada embrio manusia. Kemudian, di antara kedua lapisan itu terdapat sebuah daerah yang berdiferensiasi. Kemudian, lapisan luar dari blastula. Nah, ini lapisan luarnya nanti akan membentuk lapisan yang mengelilingi embrio sebenarnya.
Dan kemudian embrio manusia itu terbentuk dari bagian dalam morula atau inner cell mass atau massa sel dalam. Jadi bagian-bagian dari blastulanya nanti akan membentuk masing-masing dari bagian embrio. Jadi pada proses blastula ini kan terjadi proses diferensiasi sehingga sel-sel ini berkumpul pada tempatnya. Nah, ini pada bagian luar dari luar selnya ini, bagian ini nanti akan membentuk lapisan luar dari embrio. Ini ya, bisa di gambar ini juga bisa menjelaskan. Jadi ini adalah blastosit yang kemudian akan membentuk blastula. Nah, sedangkan bagian dalam dari embrio nanti akan terbentuk dari inner cell mass atau bagian dalam ya ini. Nah, sedangkan pada tropoblastnya nanti akan terbentuk bagian dari diferensiasi lagi. Nah, sehingga terbentuklah nanti blastula yang kemudian akan berkembang menjadi yang akan terjadi pada proses selanjutnya yaitu gastrulasi. Nah, blastula ini akan menempel pada uterus sampai hingga merupakan tempat embrio itu menempel pada dinding uterus hingga nanti sampai embrio itu dilahirkan. Nah, pada tropoblast ini itu akan terbentuk dari struktur blastula yaitu blastokista. Jadi nanti akan diteruskan pada proses gastrulasi untuk membentuk gastrula. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Akmarina Almas Izadi akan melanjutkan materi dari kelompok 4. Materi selanjutnya yaitu gastrulasi pada embrio manusia. Gastrulasi pada manusia terjadi pada blastokista yang terdiri atas tropoblast dan massa sel dalam yang merupakan bakal tumbuh embrio. Fase gastrula merupakan tahap pertumbuhan embrio berbentuk mangkok setelah masa blastula. Fase gastrula merupakan tahap pertumbuhan embrio setelah blastosit mengalami implantasi. Akan berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yakni hipoblast, epiblast, dan tropoblast. Nah, gerakan gastrulasi terintegrasi dari suatu proses dinamis dikontrol oleh kekuatan fisika kimia yang terbentuk pada akhir blastula dan awal gastrula. Paginasi sel-sel vegetal diikuti oleh involusi sel bagian tepi sehingga endoderm semakin terdesak dan membentuk rongga gastrosul atau arkenteron yang akan berkembang menjadi usus primitif. Setelah arkenteron besarnya maksimal, maka blastosel akan menghilang dan terbentuk 3 lapisan yang kemudian disebut dengan lapisan germinal embrio. Nah, ketiga sel lapisan germinal embrio ini yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan atas atau ektoderm berdiferensiasi menjadi lapisan terluar kulit, sistem saraf pusat, perifer, mata, telinga, bagian dalam, dan jaringan ikat. Lapisan tengah atau mesoderm berdiferensiasi menjadi jantung, sistem peredaran darah serta tulang, otot, dan sedangkan lapisan dalam atau endoderm berfungsi sebagai titik awal untuk pengembangan paru-paru, usus, dan kandung. Nah, selanjutnya ini ada gambar lapisan germinal embrio tadi, yaitu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan ini adalah gambar proses gastrulasi. Di sini kan ada
blastomers. Nah, ini blastosit yang udah mengalami implantasi. Nah, blastosit yang sudah mengalami implantasi tadi nantinya akan membentuk lapisan germinal embrio, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Pertamanya membentuk ektoderm dan endoderm, kemudian selanjutnya akan terbentuk mesoderm. Nah, selanjutnya ada neurulasi pada embrio manusia. Nah, neurulasi merupakan proses pembentukan tabung neuron atau neural tube dan notochord pada embrio. Setelah gastrulasi, ektoderm akan mengembangkan jaringan epitel dan saraf, dan gastrula ini akan disebut sebagai neurula. Plat saraf yang telah terbentuk sebagai piringan dan menebal dari ektoderm terus meluas dari ujung-ujungnya mulai melipat ke atas sebagai lipatan saraf. Seluruh sistem persarafan berasal dari ektoderm. Neuroblast dan bakal sel glia berasal dari sel-sel ektoderm yang terletak sepanjang midline dorsal embrio pada stadium gastrula. Nah, sel-sel ektoderm memperoleh kelengkapan sifat sel saraf membentuk neural plate, sedangkan bagian yang gagal memperoleh kelengkapan sifat sel akan berkembang menjadi sel epidermis kulit. Melalui proses neurulasi, neural plate membentuk lekukan tubulus yang disebut dengan neural tube. Bagian kaudal neural tube akan menjadi korda spinalis, sedangkan bagian rostal akan membentuk otak atau susunan saraf pusat. Nah, proliferasi sel sepanjang neural tube ini langsung dengan kecepatan yang Nah, selanjutnya di sini ada gambar lipatan neuron. Di sini ada notochord, ektoderm, mesoderm, endoderm, dan juga arkenteron. Nah, sedangkan di sini ada gambar proses dari neurulasi. Jadi, tadi kan dijelaskan bahwa neural plate itu terus berkembangnya ke arah dalam, terus menerus ke bawah. Jadi seperti ini. Dari yang awalnya seperti ini, akan membentuk seperti ini karena tumbuhnya ke arah dalam. Nah, lalu ektoderm yang berada di ujung-ujung neural fold. Jadi ini neural fold. Jadi ektodermnya ini perkembangannya itu akan menyatu satu sama lain. Terus menutup neural plate. Nah, kan sudah terlihat akan menyatu dan menutup neural plate. Nah, ini waktu neural fold-nya menutup neural plate. Nah, setelah neural fold ini menutup neural plate, maka akan terbentuk neural tube. Nah, bentuknya kan sudah tertutup neural plate-nya oleh neural fold. Jadi akan membentuk neural tube yang seperti Nah, tidak terasa sudah di penghujung materi dari kelompok 4. Gitu tadilah kurang lebih presentasi dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok 4. Saya Kamarina Almasizati mewakili kelompok 4 undur diri. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.